Bapak Ibu para operator di masing-masing program studi, kemudian ke subtim akademik di Fakultas Tarbiyah dan khususnya juga kepada operator fakultas Pak Irman nanti yang insya Allah akan menyampaikan tentang teknis pengisian SKPI untuk mahasiswa. Perlu kami sampaikan bahwa mulai angkatan 1 insya Allah wisuda angkatan 1 pada bulan 2 nanti tahun 2026 wisuda angkatan 1 2025-2026 itu nantinya bahwa UIN Ar-Raniri dalam hal ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tidak hanya menyerahkan ijazah dan transkrip akademik kepada mahasiswa, tetapi ada 3 dokumen penting yang akan menjadi dokumen utama dari setiap lulusan. Yang ketika dokumen itu sangat membantu mahasiswa untuk melakukan istilahnya adalah mendapatkan mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Yaitu yang sudah selama ini diserahkan itu adalah ijazah dan transkrip pendidik, transkrip akademik, dan transkrip lain. Nanti akan diserahkan lagi namanya adalah dokumen utama, dokumen tambahan itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Perlu diketahui bahwa surat keterangan pendamping ijazah itu di Kementerian Pendidikan Dikti dan Saintik itu sudah diserahkan sudah lama karena peraturan tentang ini sudah jauh sekali, sudah lama sekali. Sejak 2012 sebenarnya dokumen ini sudah diserahkan ke mahasiswa karena ini ada beberapa lembaga pendidikan atau lembaga yang menerima calon-calon guru atau calon-calon pekerja di lulusan di perguruan tinggi itu adalah mensyaratkan harus memiliki surat keterangan pendamping ijazah. Tanpa itu nanti tidak akan diterima dan bahkan mungkin akan ditolak. Ada beberapa contoh kasus yang sudah pernah terjadi, mahasiswa kita tidak diterima bekerja di beberapa perusahaan penting, khususnya perusahaan-perusahaan yang bagus, dan di BUMN karena tidak memiliki surat keterangan pendamping ijazah sebagai informasi tentang apa muatan kurikulum yang diterima oleh mahasiswa selama pendidikan di perguruan tinggi dan apa prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Itu juga akan terekod semua. Akan terekod semua dan itu diberikan kepada lembaga-lembaga atau perusahaan atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tempat kita menjadi kerja akan lebih mudah untuk diterima. Nah, ini dokumen-dokumen ini adalah dokumen penting untuk bagi lulusan. Dan alhamdulillah selama ini memang kita selalu mempelopori tarbiyah ini yang pertama, kita akan memberikan itu untuk mempermudah para anak-anak kami untuk mendapatkan pekerjaan. Tanpa itu nanti akan sulit karena ini adalah perintahnya datang perintah peraturan. Perintah dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, juga nomor 8 tahun 2012, ada juga Perpres Nomor 12 tahun 2012, juga terkait dengan Permendikbud Ristek Dikti nomor 53 tahun 2023 atau Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2015 dan juga terkait juga dengan Kepdirjen Kementerian Agama. Dan itu semua mensyaratkan setiap lulusan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam itu memiliki 3 dokumen penting, yaitu eh, ijazah, kemudian transkrip, dan SKPI. Jadi saya mengharapkan hari ini nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Irman nanti terkait bagaimana cara mengisinya, apa yang diisi, ya. Nanti kegiatan-kegiatan sejak mulai dari kuliah sampai dengan selesai yudisium, habis yudisium nanti itu semua aktivitas kita yang prestasi-prestasi kita dalam bentuk apa kegiatan juara 1, juara 2 atau kegiatan-kegiatan yang itu memiliki nilai prestasi itu diupload di dalam sistem yang sudah disediakan oleh Fakultas Tarbiyah. Jadi mohon disampaikan pada kawan-kawan kalau tidak nanti kalau ada resiko-resiko nanti tidak ada diisi, kami tidak akan cetak. Kalau tidak dicetak ketika nanti sudah melaksanakan atau penerimaan dibutuhkan ketika mendaftar sebagai PNS, diminta dokumen itu tidak ada, itu karena tidak mengisi dokumen itu. Itu berarti salah sendiri. Jangan nanti disalahkan kepada perguruan tinggi, kenapa nggak kasih, kok kami nggak ada? Karena tidak mengisi terkait dengan dokumen-dokumen itu. Kami hanya akan memberikan dokumen itu kalau yang mengisi kegiatan-kegiatan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang tidak isi tidak akan dikasih. Jadi risiko adalah pada diri sendiri ketika itu tidak diisi. Mudah-mudahan mohon nanti disampaikan lagi pada kawan-kawan ya supaya diinformasikan bahwa
Hal ini sudah berlaku sejak berakhir nanti kegiatan hari ini, maka sudah bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang diminta oleh prestasi-prestasi yang diminta oleh aplikasi tersebut. Sehingga nanti waktu wisuda nanti 3 dokumennya akan kita serahkan kepada Anda semuanya. Sampai itu aja. Jadi mohon semuanya berpartisipasi dan silakan ditanya apa yang tidak paham, bagaimana cara isinya, semuanya silakan ditanya semua, akan dijelaskan secara rinci dan teknis oleh Pak Irman nantinya. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan juga nanti akan memberikan nilai manfaat kepada mahasiswa dan khususnya juga para operator juga bisa nanti memiliki pengetahuan, keterampilan bagaimana mengapprove nanti semua dokumen yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Dengan resmi, insya Allah, dengan resmi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengisian SKPI untuk mahasiswa, khususnya untuk angkatan 2019, 2020, dan 2021 dengan resmi kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memberikan kita kesehatan ya. Sehingga kita dapat berhadir pada ruangan Zoom yang berbahagia ini dalam kegiatan sosialisasi pengisian SKPI ya, ini khusus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN dari Banda Aceh. Ini terkhusus untuk beberapa angkatan ya. Antaranya angkatan 2019, angkatan 2020, angkatan 2021. Nah, nanti mungkin di gelombang kedua akan kita buat juga kegiatan yang sama itu untuk angkatan 2022. Kenapa kita buat di beberapa gelombang itu dikarenakan kapasitas Zoom ya. Awalnya kapasitas Zoom itu kan berkisar antara 300. Nah, setelah kita hitung-hitung itu di 3 angkatan tahap pertama ini lebih dari 400. Tapi yang berhadir di ruangan ini sebenarnya ini cuma 73 orang. Ini pun belum mahasiswa semua ya. Jadi ya kita tidak tahu ya, mungkin ada halangan lain sehingga tidak bisa berhadir ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Wakil Dekan 2 yang sudah bersama kita di sini ya. Bapak Ibu Kasubtim Akademik, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi yang sudah berhadir. Kemudian adik-adik mahasiswa yang sudah berhadir pada hari ini. Baik, izin saya share screen ya. Nah, kegiatan kita hari ini adalah sosialisasi pengenalan SKPI ya, SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, mungkin tadi sudah ada pengantar ya dari Bapak Prof. Bukhari terkait dengan SKPI ya. Jadi mulai dari semester ganjil 2025-2026 ini, mahasiswa lulusan itu tidak hanya diberikan 2 item syarat kelulusan ya. Jadi ada penambahan 1 item yaitu SKPI ya. Kalau sebelumnya mahasiswa lulusan itu hanya menerima ijazah dan transkrip nilai. Nah, untuk tahun ini dan seterusnya nanti akan ada 3 ya. Akan ada 3 item dokumen yang akan diterima oleh lulusan. Itu penambahannya yaitu SKPI ya, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, sebelum kita proses lebih jauh, bagaimana proses langkah-langkahnya untuk memasukkan data-data di SKPI. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu SKPI ya. Jadi SKPI itu adalah singkatan dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah ya. Itu adalah salah satu dokumen resmi dari perguruan tinggi yang berisi informasi pencapaian akademik, kualifikasi, dan kompetensi lulusan. Nah, di sini dia berfungsi untuk meningkatkan peluang kerja ya lulusan baik dalam maupun luar negeri. Nah, seperti kita ketahui, ketika nanti kita sudah selesai perkuliahan,
dan memasuki dunia kerja, ya, di dalam setiap kita apply itu apa namanya lamaran kerja itu pasti nanti didampingi dengan yang namanya kurikulum PITAI ya atau daftar riwayat hidup. Nah, eh, ketika kita memiliki SKPI, ini bisa jadi pengganti kurikulum VITAE itu sendiri atau daftar riwayat hidup sendiri. Jadi legalitasnya itu lebih kuat ketimbang daftar riwayat hidup yang dibuat oleh masing-masing pelamar pekerjaan itu sendiri, ya. Jadi secara nggak langsung SKPI ini adalah memang penunjang legalitas yang diberikan oleh perguruan tinggi. Ya. Jadi secara nggak langsung pihak penerima pembuka lowongan pekerjaan itu akan lebih yakin ya apa yang tercantum di dalam SKPI ketimbang apa yang dicantum di dalam daftar riwayat hidup. Kan banyak tuh kadang-kadang pas kita baca daftar riwayat hidup pernah dia organisasinya pernah terlibat di organisasi ini itu kan. Jadi terkadang di situ banyak fake-nya ya, tidak asli seperti itu. Nah, dengan adanya SKPI ini akan lebih orang lebih percaya seperti itu ya. Jadi ada beberapa dasar hukum ya, dasar hukum dalam penerbitan SKPI ini. Yang pertama itu ada PMA ya, itu nomor 1 tahun 2016 tentang ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah. Kemudian dikuatkan lagi juga keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama ya, itu nomor 6933 tahun 2019. Kemudian juga dikuatkan kembali oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 6 tahun 2022. Ya, ini harusnya sudah berlaku beberapa tahun yang sudah berlalu ya. Nah, kita insya Allah Winaraniri akan kita berlakukan pada semester ini. Nah, ini beberapa manfaat ya. Beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk lulusan ya. Dok, bisa menjadi dokumen tambahan. Dokumen tambahan itu menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, sikap, moral yang lebih dimengerti oleh stakeholder. Stakeholder itu adalah pengguna lulusan nanti ya, di mana adik-adik akan bekerja nanti. Ya, kemudian penjelasannya lebih objektif, ya, merupakan penjelasan yang objektif mengenai prestasi dan kompetensi pemegangnya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ini lebih kuat dia ya, lebih kuat ketimbang daftar riwayat hidup. Nah, kemudian ada rekam jejak prestasi. Nah, memberikan rekam jejak prestasi akademik maupun non akademik serta keterampilan lainnya selama mengikuti perkuliahan. Nah, kemudian kepercayaan diri. Ya, ini untuk lulusan nih. Bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, kemudian ini adalah manfaat untuk lulusan ya, dan masih banyak sebenarnya manfaat lain yang tidak kita cantumkan di sini. Nah, kemudian ada beberapa manfaat juga untuk perguruan tinggi nih. Nah, ini tidak hanya di lulusan ya, perguruan tinggi juga memiliki dampak manfaat yang sangat signifikan ya terhadap SKPI ini. Jadi penjelasan kualifikasi di antaranya ya, menyediakan penjelasan kualifikasi lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh stakeholder ya. Kemudian akuntabilitasnya jelas, kemudian kerangka kualifikasi nasionalnya menyatakan bahwa universitas berada dalam kerangka kualifikasi nasional ya dan dapat disandingkan dengan institusi luar seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan pemahaman ya, meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan universitas pada konteks keilmuan yang berbeda. Nah, itu. Jadi kita dalam satu fakultas ini kan memiliki keilmuan yang berbeda. Setiap prodi itu memiliki keilmuan yang berbeda. Jadi dengan adanya SKPI, jadi kita akan lebih jelas ya tentang keilmuan yang dimiliki oleh setiap lulusan seperti itu. Nah, perlu ada diketahui bahwasanya proses untuk memasukkan SKPI ini dimulai ketika sebenarnya adik-adik mulai perkuliahan di UIN ya. Tidak harus menunggu ketika mau melakukan pendaftaran sidang harusnya mulai dari awal ya.
mulai dari awal tercatat sebagai mahasiswa aktif di kampus. Nah, ketika ada kegiatan prestasi apapun itu bisa langsung di store. Jadi itu akan kita rekap pada akhir perkuliahan ya. Jadi ketika kita apa namanya tidak setor dari awal, mungkin nanti akan jadi eh, ada hal yang terlupa mungkin ya. Mungkin di beberapa tahun yang lalu kita pernah mengikuti perlombaan apa. Nah, sedangkan sertifikat segala macam sudah nggak ada. Nah, itu kelemahannya. Jadi ketika ada kegiatan apapun itu langsung di store ya, langsung dimasukkan ke dalam Syakat Cloud. Nah, ini kita tidak lama ya, karena proses pengisian ini tidak banyak itemnya, sedikit cuman. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan langkah-langkah input data SKPI ya bagi mahasiswa pada Syakat Cloud atau Sevima ya. Yang pertama itu adik-adik silakan masuk login pada akun Syakat Cloud masing-masing ya. Jangan add link ya, Syakat Cloud. Nah, itu Syakat Cloud Winaraniri syakatcloud.com ya. Nah, kemudian ini tidak berada pada menu utama pada Syakat Cloud. Kalau menu utamanya kan ada beranda, jadwal, akademik, tingkat akhir, hasil studi, ya kan? Nah, di mana juga letak apa namanya untuk kita unggah SKPI ini? Ini ada berada pada menu profil. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada layar ya. Nah, pada menu profil, silahkan diklik pada menu profil. Itu yang pertama di situ terdapat data mahasiswa, kemudian status semester, kemudian kemajuan belajar, kemudian berhenti studi. Nah, kemudian di bawahnya ada yang namanya aktivitas dan prestasi. Nah, disinilah letak apa namanya form untuk kita unggah prestasi-prestasi kita ya untuk dijadikan bahan di dalam SKPI ya. Nah, setelah kita buka apa namanya menunya itu akan tampil menu seperti pada gambar yang kedua ini ya. Nah, kemudian adik-adik bisa langsung ngeklik menu tambah ya. Ini ada dua menu di sini. Yang pertama tambah, yang kedua ada menu hapus ya. Nah, ketika kita sudah ngeklik menu tambah, nah jendelanya akan muncul seperti pada layar ya. Nah, ini saya contohkan ini punya apa Muhammad Nazar ya, punya Prodi BK ini. Nah, di sini terdapat beberapa item yang harus adik-adik isi ya. Di antaranya yang pertama itu dia sudah direct otomatis itu NIM dan nama prodi. Nah, itu otomatis ya. Yang setelah itu yang pertama yang harus kita pilih itu adalah jenis dan kelompok aktivitas. Nah, ketika adik-adik ngeklik pada jenis dan kelompok aktivitas itu terdapat banyak pilihan ya. Nah, ini contoh salah satunya ya. Nah, banyak pilihan di sini. Hmm. Nah, pilihannya itu ada pemenang lomba kejuaraan bidang agama, pemenang lomba atau kejuaraan bidang sains, seni budaya, olahraga, literasi. Nah, ini setiap komponen ini memiliki poin masing-masing ya. Nah, di sini sudah tertera jelas, di sini memiliki poin 5. Ya, dari semua item itu memiliki poin 5. Nah, silakan nanti dipilih. Misalnya, ada adik-adik ikut musabakah tilawatil Quran di PD Jaya tempo hari. Ya. Nah, itu silakan dipilih berarti pemenang lomba kejuaraan bidang agama. Nah, silakan diklik pada aksi, kemudian setelah diklik otomatis dia akan masuk pada kelompok aktivitas ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada periode akademik. Nah, periode akademik ini silahkan dipilih 2025-2026 ganjil ya, semester berjalan, semester sekarang ini ya. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya aktivitas. Nah, ini aktivitas. Ini aktivitas diisi dengan lomba apa yang ada ikutin. Ya, misalnya kita contohkan tadi adalah lomba
tilawah seperti itu. Nanti dilihat lagi pada sertifikatnya apa namanya nama kegiatannya ya biar sesuai antara isian di sini dengan unggahan sertifikat atau SK yang sebagai bukti ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada menu jabatan. Nah, ini ya. Hmm. Hmm. Oh, sorry, bukan jabatan dulu ya. Seharusnya ada tingkat prestasi ya. Tingkat prestasi ini nanti akan muncul di sini pilihan tingkatnya. Itu apakah tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, regional, dan lainnya. Nah, yang kita contohkan tadi itu adalah MTQ tingkat provinsi, maka dipilih di sini pada poin nomor 4 yaitu provinsi ya. Nah, nanti disesuaikan dengan kegiatan yang ada di mungkin ada kegiatan internasional, silakan dipilih internasional. Atau misalnya ada kegiatan yang HMP misalnya atau dema yang buat di internal kampus. Nah, itu silahkan dipilih berarti regional ya. Nah, nanti disesuaikan seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan ini terbagi kepada dua ya. Yang pertama itu ada kegiatan akademik ya. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan non akademik. Nah, biar nggak bingung nih ya. Jadi apa aja kegiatan yang mencakup dalam kegiatan akademik itu nanti bisa juga ya selain di sini bisa juga di share di apa dicari lah di Google ya apa aja kegiatan yang masuk dalam akademik dan non akademik. Ya, di sini hanya saya contohkan itu kegiatan akademik itu meliputi olimpiade sains, debat. Nah, itu masuk ke dalam akademik. Kemudian cerdas cermat, lomba penulisan karya ilmiah, inovasi, riset, dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan akademik. Nah, kemudian yang kedua itu ada kegiatan non-akademik. Ya. Non-akademik itu olahraga, seni, budaya, kepemimpinan, organisasi. Misalnya ada di sini ikut dalam organisasi pramuka misalnya kan. Kemudian mengikuti lomba di tingkat nasional. Nah, ini masuk ke dalam non-akademik. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang ketiga itu adalah di sini terdapat jabatan. Ini jabatan ya, jabatan adik-adik apa namanya sebagai apa di situ ya. Karena kan ketika kita mengikuti lomba itu ada jabatan kita sebagai peserta kegiatan. Ada juga jabatan sebagai pendamping ya. Pendamping misalnya. Nah, silakan diisi di situ. Kemudian selanjutnya ada lokasi aktivitas. Nah, lokasi aktivitasnya silakan diisi lokasi kegiatannya. Contoh kemarin berarti MTQ di PD Jaya. Silakan diisi di sini apa namanya Kabupaten PD Jaya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada penyelenggara ya. Penyelenggara itu misalnya kita contohkan juga MTQ adalah Kabupaten PD Jaya. Nah, misalnya ada kegiatan di tingkat kampus, Dema yang saya contohkan tadi atau HMP. Nah, silahkan diisi di sini penyelenggaranya berarti Dema fakultas apa misalnya ya. Kemudian di sampingnya itu ada tanggal mulai aktivitas. Nah, tanggal mulai aktivitasnya biasanya ini tercantum juga pada sertifikat ya. Nah, disesuaikan nanti dengan sertifikat. Nah, ketika di sertifikat tidak tercantum, dan silakan di sini tanggal berapa misalnya mulai. Contoh kegiatan MTQ kemarin tanggal 1 Oktober ya. Atau November, tanggal 1 November sampai dengan tanggal 8 November. Nah, silakan diisi mulai aktivitasnya itu tanggal 1 November, kemudian tanggal akhir aktivitasnya itu tanggal 8 November 2025 ya. Nah, kemudian yang terakhir itu harus diisi adalah jenis dokumen pendukung. Nah, jenis dokumen pendukung ini sudah disetting dalam menu SKPI ini ada 3 ya, adik-adik ya. Yang pertama itu bisa laporan akhir, ya. Misalnya ada kegiatan yang tidak ada sertifikat, tidak ada SK, tapi dia ada laporan kegiatan akhir. Nah, itu boleh. Silakan. Tetapi laporannya
laporan sah ya, artinya dia memiliki cover yang jelas, kemudian memiliki tanda tangan pejabat atau pemimpin di bawah laporan ya. Kemudian yang kedua ada SK, surat keputusan. Nah, kemudian yang ketiga ada sertifikat. Nah, kebanyakan setiap prestasi itu yang sering kita jumpai itu sampelnya itu adalah sertifikat. Nah, silakan diunggah sertifikat. Nah, perlu digarisbawahi, file yang diunggah itu cuman diterima oleh Zakat Cloud itu dalam dua versi ya. Yang pertama JPEG gambar, yang kedua PDF. Dan itu tidak boleh melebihi kapasitas 2 MB, 2 MB ya. Nah, nanti ketika diunggah lebih dari 2 MB otomatis tidak akan masuk. Nah, di sini harus lebih jeli ya. Ketika semua sudah diisi, adik-adik silahkan klik menu simpan di atas ini. Nah, secara otomatis data yang adik-adik isi ini masuk pada akun program studi ya. Nanti program studi yang akan melakukan validasi terhadap data-data yang keabsahan data-data yang adik-adik masukkan ya. Nah, di sini perlu kita pertegas ya. Karena kita sebenarnya di awal semester lalu masih menggunakan siakat yang lama, kita sudah mencoba juga sebenarnya untuk mensosialisasi pengisian SKPI. Nah, banyak juga ada mahasiswa yang sudah melakukan pengisian. Nah, tapi banyak sekali data-data yang diisi itu tidak valid. Artinya ada kebanyakan memasukkan PPKPM. Karena itu punya sertifikat, menganggap itu kegiatan. Nah, banyak yang masukkan itu kegiatan PPKPM. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk dalam prestasi ya. Perlu diingat adik-adik ya. Misalnya adik-adik mengikuti seminar internasional. Nah, cuma sebagai peserta, pendengar. Nah, itu nggak perlu dimasukkan ya. Yang ada nanti capek prodi untuk melakukan verifikasi. Dan otomatis itu akan ditolak nanti. Nah, yang dimasukkan itu adalah berbentuk prestasi ya. Bukan kegiatan yang bukan prestasi. Seperti itu. Setelah selesai disimpan, nanti verifikasi akan dilakukan oleh Prodi dan selanjutnya nanti akan muncul di halaman SKPI adik-adik. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Silakan di unmute, kemudian disebutkan nama, Prodi, dan pertanyaannya apa sebelum kita tutup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas atau apa? Belum jelas sama sekali. Yang pasti mohon dicoba nanti ya, dicoba karena pengisian itu tidak ribet sebenarnya. Ada yang ingin bertanya atau mungkin dari Prodi yang ingin bertanya boleh juga silahkan. Atau nggak berani ini di chat aja boleh. Oh ini ada pertanyaan dari Muammar ya. Muammar Wakil Ketua Internal apa ini? Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, saya pernah ikut perlombaan atletik, tapi itu dulu di sekolah dalam rangka kegiatan porseni. Apa boleh diisi Pak? Saya ikut tahun 2018 sebelum saya menjadi mahasiswa. Nah, bagus pertanyaannya. Ini bisa untuk yang lain juga ya. Jadi seperti kita katakan di awal bahwasanya kegiatan yang include tercakup dalam SKPI itu adalah kegiatan ketika adik-adik tercatat sebagai mahasiswa ya. Nah, ketika kegiatan itu belum tercatat sebagai mahasiswa maka tidak diakui seperti itu. Jadi Muammar itu nggak bisa Muammar ya. Jadi kegiatan Muammar ketika Muammar tercatat sebagai mahasiswa, nah itu baru bisa dikategorikan dan kita masukkan ke dalam SKPI. Nah kalau sebelum jadi mahasiswa otomatis masih sebagai siswa kan, nah itu tidak bisa diakui. Oke, ada lain yang mau bertanya? Di chat aja, di chat juga bisa. Mungkin nggak berani secara langsung, di chat juga bisa. Ya. Untuk Mamar sudah jelas Mamar ya. Coba dihidupkan audio Mamar. Oke. Sudah, Pak.
Oke, baik Muhammad. Muhammad wakil ketua apa tuh namanya itu? Itu organisasi di luar kampus, Pak. Oh, oke, 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 baik. Ada lain, ada adik, Bapak Ibu dari Prodi mungkin yang mau berdiskusi atau ada apa namanya tambahan, silahkan ya. Ada adik-adik? Nah, kalau nggak ada, izin Pak Buhari masih di Zoom, Bapak? Ya, baik. Mungkin Pak Buhari sudah ini ya. Di sini juga ada Pak Wadek dua ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Wadek dua. Kami persilahkan Pak. Izin Pak Wadek. Assalamualaikum Pak Samsul. Mungkin Pak Samsul juga nggak berada di tempat ya. Mungkin ada dari prodi-prodi yang mau menambahkan atau mau bertanya dipersilahkan sebelum kita tutup ya. Ini jam sudah 9.48 ya. Sudah? Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, izin ya, mohon dihidupkan kamera kita berfoto sekali ya. Izin semua menghidupkan kamera. Jadi kita berfoto bersama ya. Izin semua ya, hidupkan kamera ya. Ini kebanyakan mahasiswa kita ada yang banyak yang udah sidang juga sepertinya ya. Oke, layar pertama senyum ya. Oke, layar kedua, layar ketiga, layar keempat. Baik, Pak Wadek sudah berada di ruang Zoom, Pak ya. Izin Pak menyampaikan sepatah dua patah kata mungkin ya sebelum kita tutup. Kami persilahkan Pak Wadek. Pak Samsul ya. Terima kasih Pak Irman. Terdengar suara saya. Jelas, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah dan selalu bering salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh, Bapak Wakil Dekan 1 tadi sudah membuka kegiatan ini, Pak Wakil Dekan 3, Subtim Akademik, kemudian Pak Irman, tim akademik Fakultas Tarbiyah, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh, teman-teman mahasiswa yang kami banggakan, Alhamdulillah pada hari Jumat yang berbahagia ini kita dapat ya berdiskusi sebentar, menyampaikan informasi berkaitan dengan SKPI, ya. SKPI yang insya Allah Fakultas Tarbiyah merencanakan pada tahun ini itu akan kita coba keluarkan selain ijazah dan transkrip nilai untuk tahun ini direncanakan kita coba keluarkan SKPI ya, SKPI yang menjadi pendamping juga nantinya
ketika adik-adik mahasiswa lulusan Fakultas Tarbiyah nantinya akan melamar pekerjaan. Jadi selain ijazah juga menjadi pertimbangan di tempat kita melamar pekerjaan adalah sertifikat pendamping ijazah tersebut atau disingkat dengan SKPI. Nah, untuk itu ya kami yakin sangat banyak event-event kegiatan-kegiatan yang selama ini diikuti oleh para mahasiswa sekalian, terutama mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Nah, untuk itu mungkin nanti dapat di submit, dikirim ke aplikasi ya, ke aplikasi atau ke web yang sudah dipersiapkan oleh Fakultas Tarbiyah. Dan yang sangat membanggakan kita adalah eh, ini yang pertama di UIN Araniri. Ya, fakultas lain hemat kami belum bergerak ke arah ini dan kita sudah langsung melakukan hal ini sehingga nantinya ketika alumni Fakultas Tarbiyah itu melamar pekerjaan, ada pertimbangan-pertimbangan dari pengguna alumni dengan adanya sertifikat pendamping ijazah ini ya, ataupun SKP. Nah, untuk itu, nah nanti selanjutnya ya silahkan adik-adik berkomunikasi dengan intensif dengan prodi ya, prodi terutama ataupun dengan pihak akademik. Nah, nanti kalau memang ada kendala dalam hal mengupload segala macam atau mungkin jenis sertifikat tadi yang dapat diupload, mungkin tadi Pak Irman sudah menyampaikan, begitu juga Pak Wadek Satu tadi sudah menyampaikan. Nah, lebih lanjut nanti mungkin dapat didiskusikan dengan prodi apa-apa yang harus ini kan diupload nantinya. Nah, sehingga eh, sertifikat yang diupload tersebut itu menjadi bahan pertimbangan ketika kita melamar pekerjaan ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Irman yang tadi sudah menyampaikan materi ya, materi berkaitan dengan SKPI, begitu juga dengan Bu Novi dan teman-teman staf di Prodi, ya teman-teman operator yang nanti juga akan memfasilitasi, mendampingi para mahasiswa. Nanti harap diberi penjelasan lebih lanjut kepada adik-adik mahasiswa sehingga mereka tidak keliru ya dalam upload berbagai sertifikat yang selama ini sudah diikuti. Hemat saya misalnya seminar atau event-event apa itu bisa diupload ya, diupload sebagai sertifikat ya. Mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya sebagai mungkin pengantar dalam kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih Pak Irman dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kami sampaikan kepada Bapak Samsul Kamal, Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, dengan selesainya pemaparan tadi serta sambutan dari Wakil Dekan 2, maka kegiatan kita akan kita tutup ya. Saya selaku operator di Fakultas Tarbiyah mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin akhiri ya.